sore. Nah, Kedafren sudah bergabung nih bersama kita, Dr. Irul yang akan jadi narasumber kita sore ini. Kita akan membahas tentang kulit, mendapatkan kulit cerah yang maksimal saat Idul Fitri dengan Estetika Brightening Solutions. Nah, makanya Kedafren tonton terus ya Skin Talk sore ini sampai selesai, karena selain kita nambah-nambah ilmu pengetahuan nih seputar kecantikan dan kesehatan kulit, nanti juga di akhir acara Estetika Dr. Afandi akan membagikan tote bag gratis untuk 3 orang yang beruntung yang mengikuti kuis di Estetika Mobile Apps. Nah, caranya itu nanti akan saya jelaskan di akhir acara ya. Dan satu lagi juga saya akan mengumumkan berbagai promo nih yang bisa Kedafren gunakan untuk mendapatkan kulit yang cerah maksimal saat nanti di Idul Fitri. Baik, sebelum kita melanjutkan skitop kita sambut dulu yuk narasumber kita yang sudah bergabung, yaitu Dr. Khairul dari Estetika Dr. Afandi Cibubur. Dr. Khairul, boleh dong sapa dulu nih penonton kita sore ini. Silahkan dokter. Selamat sore, Kedafren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kedafren sudah ada yang kenal saya karena saya sempat mengisi Skin Talk sebelumnya. Tapi izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Mungkin ada yang belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Khairul dari Estetika Dr. Afandi Cibubur. Saya praktek setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 12 sampai jam 6 sore dan Selasa, Kamis, Sabtu jam 12 sampai jam 6 sore. Terima kasih. Terima kasih Dr. Khairul. Senang sekali nih dok, akhirnya kita ketemu lagi secara virtual ya dok ya. Sudah beberapa minggu lalu nih Dr. Khairul juga sempat mengisi Skin Talk menjadi narasumber di sore hari. Nah, buat Kedafren yang mau langsung konsultasi nih tadi dengan Dr. Khairul, bisa yuk langsung datang aja ke Estetika Dr. Afandi Cibubur yang ada di Jalan Alternatif Cibubur, Kafling 39 nomor 3 Cibubur. Samping Cibubur Times Square ya dok ya, kliniknya ya dok. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, Kedafren bisa langsung cek saja di website kami di www.klinikestetika.com pada bagian branches. Baik, kita hari ini akan berbincang seputar tema kita, kulit cerah maksimal saat Idul Fitri dengan Estetika Brightening Solutions. Nah, puasa di bulan Ramadan ini, siapa nih yang merasa kulitnya menjadi agak kusam atau jadi lebih kering? Nah, dan siapa nih yang pengen pada saat nanti di Lebaran, hari raya Lebaran itu kulitnya glowing ya, sehat, cantik tentu saja. Nah, sebelum Kedafren mau tahu apa saja sih perawatan yang baiknya dilakukan untuk mendapatkan kulit yang cerah dan maksimal, Kedafren baiknya kita cari tahu dulu yuk apa sih penyebab kulit kusam itu dan bagaimana tuh cara-cara tips and trick untuk mencegah kulit kusamnya. Nah, kita langsung minta penjelasan oleh narasumber kita ahlinya yaitu Dr. Khairul. Boleh ya dok ya dijelaskan untuk Kedafren nih? Terima kasih dok. Sebelum saya menjelaskan, saya mau info untuk Skin Talk kali ini menampilkan slide lagi ya. Oke deh, langsung saja saya jelaskan sedikit mengenai kulit kusam. Sebenarnya apa sih Kedafren yang dimaksud dengan kulit kusam itu? Kulit kusam itu adalah kulit yang tidak terlihat cerah atau berseri-seri. Bahkan mungkin terlihat gelap, berminyak, atau mengelupas serta bernoda. Lalu bagaimana ciri-ciri kulit kusam? Yang pertama yaitu tampak tidak berseri, terlihat sekali tidak ada cahayanya, wajahnya jadi kelihatan kusam sekali, terus terlihat tampak lelah, seperti kurang istirahat, mungkin kelopak matanya yang terlihat hitam, seperti mata panda, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu teksturnya kasar. Kenapa teksturnya kasar? Karena banyak sekali kulit-kulit mati, sel kulit mati yang terdapat di lapisan luar kulit. Jadi teksturnya terlihat kasar, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu berkomedo, bahkan berjerawat. Seperti kita tahu, komedo itu adalah kotoran yang menyumbat pori-pori. Jadi semakin banyak kotoran yang menempel di wajah, semakin banyak pas orang tersebut berkomedo wajahnya. Dan bahkan bisa juga berjerawat. Berjerawat itu jadi kotorannya bisa meradang.
di dalam wajah kita, bisa seperti sampai bernanah. Jadi tampak tidak berseri, tampak lelah, tampak kasar, dan berkomedo bahkan berjerawat, itu adalah ciri-ciri kulit kusam. Kemudian yang ketiga, apa sih penyebabnya kulit kusam yang paling umum yang kita ketahui? Jadi yang pertama itu adalah paparan polusi. Seperti kita tahu banyak dari polusi kendaraan bermotor, polusi dari asap-asap dari pabrik, seperti itu dari debu-debu kita di jalan raya, itu menyebabkan kulit kusam yang paling umum itu adalah paparan polusi. Yang kedua adalah stres. Kenapa stres kok bisa menyebabkan kulit kusam? Karena pada saat stres, tubuh kita akan melepaskan melanosit, stimulasi hormon atau MSH, di mana hormon tersebut itu adalah yang berperan memberikan warna kehitaman pada kulit. Jadi pada saat kita stres, hormon ini bisa melepaskan butir-butir melanin ke seluruh lapisan kulit, sehingga kulit menjadi terlihat lebih hitam. Kemudian yang ketiga yaitu kulit kering. Kulit kering kenapa bisa menyebabkan kulit kusam? Karena seperti kita berada di daerah yang iklim yang kering, terus kemudian kelembapan udaranya yang rendah, atau kulit kita tidak cocok dengan produk kecantikan tertentu, dan faktor-faktor gen itu bisa juga menyebabkan kulit menjadi kusam. Ataupun kita mandi dengan air panas, sering mandi dengan air panas itu bisa menyebabkan kulit menjadi lebih kering dan bisa menyebabkan kulit terlihat lebih kusam. Kemudian yang keempat itu adalah kurang nutrisi, di mana kita tahu sumber-sumber vitamin, mineral itu bagus sekali untuk kulit kita. Apalagi kita makan buah-buahan, itu banyak sekali antioksidannya yang dia menangkal radikal bebas yang terdapat pada kulit kita gitu. Jadi memang harus nutrisinya harus tercukupi. Kemudian yang keempat itu adalah asap rokok. Nah, asap rokok kita tahu sendiri. Asapnya kalau udah kena ke wajah, udah baunya, kemudian punya apa polusinya, itu bisa menyebabkan kulit jadi kusam. Makanya kalau para perokok, banyak kan laki-laki ya, banyak kan para laki-laki kulitnya kelihatan lebih kering, lebih kelihatan lebih gelap karena asap rokok kita tahu sendiri banyak sekali racun-racun di dalam itu gitu. Kemudian yang terakhir adalah make up gitu. Jadi make up juga bisa menyebabkan kulit kusam. Kita bermake up semuanya kita ada acara, kita make up yang tebal. Terus kita pas pulang ke rumah lupa bersihkan wajah atau kita malas karena kecapean langsung istirahat langsung tidur tidak cuci muka. Jadi kulit malah kelihatan kusam seperti itu. Jadi penyebab kulit kusam yang paling umum yaitu yang pertama paparan polusi, yang kedua stres, yang ketiga kulit yang kering, yang keempat kurangnya nutrisi, yang kelima asap rokok, dan yang keenam karena make up. Kemudian kita bahas tentang penyebab kulit kusam di saat Ramadan. Nah, kita saat ini bulan Ramadan, ya insya Allah yang muslim kita melaksanakan puasa, di mana kita saat puasa kita kurang minum di saat itu. Nah, makanya itu bisa menyebabkan kulit kusam juga. Apa sih penyebabnya kulit kusam di saat Ramadan? Itu yang pertama kekurangan mineral. Pastinya gitu. Makanya jadi sebenarnya ada trik untuk tetap makan, tetap minum 8 gelas selama bulan Ramadan. Seperti kita pada saat kita bangun tidur mau sahur minum 1 gelas. Pas saat sahur 1 gelas. Nanti mau puasa, buka puasa 1 gelas. Nanti habis sholat maghrib 1 gelas. Habis sholat isya 1 gelas lagi. Jadi tercukupi juga 8 gelas selama 1 hari selama bulan Ramadan itu bisa gitu. Jadi memang harus banyak minum air putih juga gitu. Selain minum-minum kayak teh manis hangat, kalau kita buka puasa jadi air putihnya juga harus tercukupi. Kemudian yang kedua itu waktu tidur kurang. Kita tahu sendiri apalagi kalau memang sudah berumah tangga, ibu rumah tangga pagi-pagi bangun untuk masak sahur gitu. Jadi waktu tidur kurang. Kita pulang taraweh malam, pagi udah jam 3 sudah bangun lagi, sudah masak, sudah menyiapkan sahur. Jadi menyebabkan juga waktu tidur kurang itu menyebabkan kulit menjadi kusam pada saat Ramadan. Kemudian yang ketiga itu dehidrasi.
Saat dehidrasi kulit kita terasa lebih kering, pelembabannya kurang, maka menyebabkan kulit menjadi lebih kusam gitu. Jadi memang benar-benar harus banyak minum air putih pada saat bulan Ramadan. Kemudian yang kelima itu solusi agar wajah cerah saat Ramadan bagaimana sih gitu. Jadi apalagi sekarang mau Lebaran pasti Nah, dikit banyak lagi. kedapat bodong nih untuk perawatan wajah nih biar Lebarannya kinclong. Tuh. Yaitu yang pertama kita rutin membersihkan wajah. Nah, membersihkan wajah ini bisa dengan cuci muka pakai sabun, bisa dengan cleansing. Jadi, setidaknya kita membersihkan wajah sering cuci muka maksimal ya 3 kali sehari. Kenapa kalau kita berlebihan juga cuci muka, kulit jadi lebih kering. Kalau kulit lebih kering, mudah iritasi. Jadi, setidaknya pagi, siang, atau malam, sore, pagi, sore, malam, 3 kali maksimal untuk cuci muka dengan sabun. Kalau cleansing, biasanya kita gunakan toner itu untuk membersihkan sisa make up bisa, untuk lebih melembabkan kulit juga bisa, untuk bisa lebih keringnya biar lebih nempel, kita menggunakan cleansing. Itu biasanya digunakan setelah cuci muka. Kemudian yang kedua kita menggunakan sunscreen. Nah, kita tahu sendiri. Jadi sekarang lapisan ozon kita sudah tipis. Jadi kalau kita terus terpapar sinar matahari bisa jadi kanker kulit. Jadi memang wajah itu wajib sekali memakai sunscreen biar tidak menjadi flek hitam, bisa tidak menjadi masalah kulit lainnya seperti itu. Jadi gunakan sunscreen juga bukan hanya kita pas keluar rumah saja, kena matahari saja. Ternyata sunscreen juga berguna untuk kita pada saat kita memasak. Jadi sebenarnya uap masakan itu bisa juga mengganggu masalah kulit ke wajah kita. Jadi kalau bisa dilindungi dengan sunscreen. Tapi sebenarnya sekarang ada juga yang ibu-ibu pada pakainya sekarang pakai facial. Jadi pakai facial mereka memasak. Jadi melindungi wajahnya dari uap, dari minyak. So, karena sekarang masa masa pandemi ya. Jadi Iya. macam-macam. Jadi setidaknya sunscreen tetap harus digunakan. Seperti itu di rumah juga kalau bisa digunakan sunscreen. Kemudian yang ketiga itu menjaga pola makan dan gizi seimbang. Ya, tadi kalau bisa, apalagi puasa seperti ini, jadi memang kita asupan sayur, buah, terus susu, air putih itu memang harus terpenuhi gitu. Gizi seimbang jadi mempengaruhi kulit juga. Jadi kalau kitanya makannya hanya nasi sama lauk gitu, jadi kulitnya juga kurang nutrisi. Jadi kulitnya nggak terlihat cerah, kelihatan kusam. Apalagi kalau kita banyak minum air putih atau makan buah, kulit lebih kelihatan kenyal, lebih terlihat segar, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu perhatikan pola tidur. Jadi memang kadang kalau orang yang bekerjanya dia malam hari, dia sudah berubah polanya. Saat malam hari harusnya pertumbuhan sel-sel kulit, jadi dia dipakai untuk bekerja. Kalau siang dipakai untuk tidur. Sebenarnya tidak baik seperti itu. Jadi ke kulit berpengaruh juga. Jadi kalau sekarang gini bagusnya kita memang mensiasati bagaimana pola tidur yang baik gitu. Jadi habis kalau maunya muslim ya habis sholat taraweh ya sekitar jam 9 atau jam 10 kita sudah istirahat. Nanti jam 3 kita bangun lagi selama Ramadan ini. Jadi tetap pola tidur, tetap kebutuhan tidur kita tercukupi seperti itu karena untuk menjaga kesehatan kulit kita juga seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu rutin melakukan perawatan wajah. Jadi tidak hanya pakai krim-krim aja. Jadi banyak kita sukanya krim aja nih dok, wajah saya cerah nih dok gitu. Memang kalau untuk krim kita harus kita rutin krim tiap hari. Tapi dengan pelakuan perawatan kita bisa mengangkat sel kulit mati keluar kita bisa mencerahkan kulit kita bisa melembabkan kulit kita bisa membuat kulit kita lebih kenyal, apalagi glowing seperti itu. Jadi memang rutin melakukan perawatan wajah sangat perlu sekali selain menggunakan produk-produk aja gitu. Baik dok. Terima kasih Dokter Irul. Nah, itu kayak Dafren ya. Jadi tadi sudah di-sharing nih tips-tips and triknya gimana sih cara menyiasati kulit kita selama di bulan Ramadan ya, kayak Dafren biar tidak menjadi tampak kusam seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih dok solusi untuk kayak Dafren yang ingin mendapatkan kulit yang cerah maksimal nih? Kita kan bentar lagi Lebaran nih dok, pasti pengennya kita glowing, cerah, ya sehat kulitnya. Solusinya apa nih dok?
untuk mengatasi permasalahan kusam tersebut yang kira-kira aman dan efektif deh dok? Gimana dok solusinya? Ya, solusinya yaitu dengan estetika brightening solution dari estetika Dr. Afandi. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Yaitu yang pertama, rangkaian brightening solution. Seperti apa sih rangkaian brightening solution itu? Yaitu yang pertama, krim perawatan. Krim perawatan estetika Dr. Afandi merupakan krim yang diformulasikan sesuai dengan kondisi kulit masing-masing pasien. Oleh karena itu, krim estetika sangat efektif, akan membuat kulit Anda tampak lebih cerah dan sehat, dan penggunaan rutin sesuai dengan resep dokter. Jadi di sini krimnya kita ada kayak sabun, cleansing, krim pagi, tirai, krim malam 1, malam 2, ada lotion malam juga. Kalau untuk pasien yang di bawah umur 20 tahun atau biasanya laki-laki ataupun wanita yang memang tidak sukanya ribet seperti itu, ada krim praktis kita di sini. Jadi krim praktis itu bisa digunakan pagi dan malam hari gitu. Jadi sabun, cleansing, krim praktis, sama tirai seperti itu. Kalau untuk flek kita tambah lotion malam. Ada juga pagi kita tambahkan dengan serum. Tergantung kulit. Biasanya kulit-kulit kering lebih cocok menggunakan serum seperti itu. Kemudian yang kedua adalah vitamin minum. Vitamin suplemen untuk membuat kulit terlihat bersinar dan cerah. Jadi kita di sini ada obat minum juga yang kita minum bisa 1 kali sehari. Jadi kalau kita konsisten aja, kalau kita minumnya pagi terus setiap hari, kalau kita minum malam terus setiap hari gitu. Jadi hasilnya terlihat maksimal seperti itu. Kemudian yang kedua, kita masuk ke tindakan ya dok ya. Jadi yang kedua ini kita tindakannya laser Vivem Perfecta. Nah, laser ini dia bisa mengobati tanda lahir. Biasanya ada pasien yang memang ada tanda lahir seperti lingkaran coklat di wajah atau di lengan, seperti itu. Itu bisa menggunakan laser. Jadi sebelumnya dianestesi dulu kulitnya setengah jam, bisa dengan anestesi suntik juga kalau memang dia sangat dalam sekali. Kemudian kita lakukan tindakan laser, tembakan sinar laser seperti itu. Kemudian yang kedua, laser Vivem Perfecta juga bisa mengobati jerawat yang aktif. Jadi jerawat-jerawat yang sedang bernanah, besar-besar, atau jerawat yang membandel, dia tumbuhnya di situ-situ aja. Kita coba dengan laser gitu. Jadi khusus memang lasernya untuk mengobati jerawat yang aktif. Kemudian yang ketiga, laser Vivem Perfecta ini bisa untuk menghilangkan pembuluh darah halus. Jadi kadang di wajah pasien suka kita melihat pembuluh darah seperti warna biru-biru atau merah-merah di wajah, tipis. Itu pembuluh darah halus di wajah bisa dihilangkan dengan tindakan laser Vivem Perfecta. Kemudian yang keempat itu meremajakan dan mencerahkan kulit. Jadi wajah yang terlihat kusam, kalau kita memang mau lebih terlihat cerah seperti itu, bisa dengan laser Vivem Perfecta. Jadi wajahnya lebih meremaja, wajahnya lebih cerah seperti itu. Kemudian yang ketiga itu laser biaxis treatment. Nah, sini juga ada laser pertama tadi laser VB, sekarang laser biaxis. Nah, laser biaxis treatment itu untuk apa aja sih? Jadi yang pertamanya itu dia mengurangi dan menghilangkan flek-flek hitam. Banyak sekali ya flek-flek hitam itu sudah umum lah pasien gejala pasien biasanya kan flek hitam di wajah, bisa dari karena penggunaan pil KB, bisa dari pemakaian krim-krim bebas sebelumnya, bisa juga karena hormon. Jadi pada saat pasien hamil keluarlah itu flek hitam di wajah seperti itu karena hormon. Itu jadi laser biaxis treatment bisa mengurangi dan menghilangkan flek-flek hitam. Kemudian yang kedua itu bisa menghilangkan tato. Nah, biasanya yang suka hobi bertato gitu, bisa dihilangkan dengan laser Vivem, cuman memang agak sakit sih. Tapi kita anestesi juga kok. Anestesi topikal. Kemudian yang ketiga bisa memperbaiki kerut, kendur, dan kecil pori-pori. Jadi kulit-kulit yang terlihat lebih, kerutannya lebih terlihat, kulitnya lebih kendur, kulit wajah sama pori-pori yang agak besar, biasanya bisa kita kecilkan pori-porinya dengan laser biaxis treatment. Kemudian yang selanjutnya yaitu ultra hydro booster.
Nah, Ultra Hydro Booster tuh buat apa sih sebenarnya? Di sini banyak sekali kegunaannya. Jadi yang pertama itu bisa melembabkan kulit dari dalam. Kenapa seperti itu? Jadi memang dia serum yang kita masukkan itu intinya dengan merangsang timbulnya dengan permukaan baru merangsang timbulnya kolagen. Jadi kita masukin sedikit-sedikit di bawah lapisan kulit, masukkan serumnya itu, jadi kulit terlihat lebih lembab gitu. Jadi melembabkan kulit dari dalam dengan Ultra Hydro Booster. Yang kedua, bisa menjaga kekencangan dan elastisitas kulit. Jadi kalau kulitnya udah agak kendut, terus pengen kencang, kita gunakan Ultra Hydro Booster treatmentnya. Kemudian yang ketiga itu mengatasi kerusakan kulit karena berkurangnya produksi kolagen. Jadi produksi kolagen yang berkurang biasanya umur ya, biasanya umur yang berpengaruh seperti itu, makin kita makin umur, makin produksi kolagennya makin berkurang. Jadi bisa mengatasi kerusakan kulit karena berkurangnya produksi kolagen itu dengan Ultra Hydro Booster. Kemudian yang keempat, bisa memperbaiki kualitas struktur kulit pada bekas luka dan jerawat. Jadi kalau punya luka-luka jatuh dari motor atau kena knalpot, macam-macam ya luka itu, dia struktur kulitnya agak ada bekasnya. Nah, bisa dengan tindakan Ultra Hydro Booster maupun bekas-bekas jerawat. Jadi kayak jari parut, sekar itu bisa dengan Ultra Hydro Booster. Kemudian yang kelima yaitu Bright Light Aquaphor for Rejuvenation atau BLA. Nah, BLA di sini dia bisa mencegah kerusakan jaringan kulit akibat radikal bebas. Jadi banyak sekali mungkin dari makan makanan kita yang cepat saji, kita makan makanan yang kaleng, seperti itu minum-minuman kaleng, itu banyak sekali radikal-radikal bebas yang masuk ke dalam kulit kita. Jadi dengan BLA ini bisa mencegah kerusakan jaringan kulit akibat radikal bebas. Kemudian yang kedua yaitu mencerahkan kulit dengan mengubah pembentukan zat warna kulit menjadi lebih terang. Jadi kulitnya kita cerahkan dari perubahan zat warna kulit seperti itu. Zat warna kulit yang lebih lagi berpotensi di kulit karena kena sinar matahari atau karena polusi bisa kita cerahkan dengan BLA. Kemudian yang ketiga itu melindungi kulit dari efek penuaan dini. Jadi yang sudah umur gitu, kalau emang mau lebih kelihatan lebih muda, kita gunakan treatment BLA. Kemudian yang keenam yaitu brightening injection. Banyak sekali ya dok ya, ini yang baru keenam. Jadi injeksi untuk pencerahan. Nah injeksi pencerahan itu untuk apa aja sih? Dia bisa mencegah kerusakan jaringan kulit akibat radikal bebas, seperti itu. Kedua, bisa mencerahkan kulit dengan mengubah pembentukan zat warna kulit menjadi lebih terang dengan injeksi. Jadi kita masukin cairan ke dalam pembuluh darah kita, jadi dia bisa mencegah kerusakan jaringan kulit akibat radikal bebas, bisa juga mencerahkan kulit karena perubahan zat warna kulit. Jadi bisa warnanya kulitnya menjadi lebih terang. Kemudian yang ketiga itu melindungi kulit dari efek penuaan dini. Jadi bisa awet muda juga dok dengan injeksi pencerahan seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu brightening infusion. Jadi tadi ada injeksi pencerahan, sekarang infus untuk pencerahan atau brightening infusion. Bedanya apa dok? Ya kalau infus, ya kalau infus gitu obatnya lebih banyak yang dimasukin ke dalam pembuluh darah. Jadi seperti kita infus penyakit aja gitu, cairan infusnya memang kita gantung setengah jam lebih lama, obatnya lebih banyak dimasukin, jadi hasilnya lebih maksimal. Kalau injeksi kan memang kita langsung masukkan paling sebentar, hanya 10 menit selesai seperti itu. Kalau infus biasanya 30 menit. Jadi ini fungsinya dia untuk mencerahkan kulit dengan menghambat produksi melanin atau pigmen warna kulit. Yang kedua, menangkal efek buruk radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh termasuk sel kulit. Yang ketiga, menstimulasi pembentukan kolagen alamiah kulit. Kemudian yang ke-8 yaitu jet pill. Jet pill itu dia memberikan asupan nutrisi dan oksigen ke dalam kulit. Bisa membantu meregenerasi sel-sel kulit, bisa mengangkat sel-sel kulit mati sehingga efektif mengatasi kulit kusam, dan keempat bisa membersihkan kotoran yang menyumbat pori-pori dan komedo. Kemudian selanjutnya yang ke-9 yaitu brightening peeling, jadi peeling untuk pencerahan.
Nah, peeling bisa untuk menghilangkan kulit kusam juga, bisa menyamarkan noda hitam bekas jerawat, juga bisa menyamarkan garis halus sekitar bibir dan sudut mata. Jadi kalau sudut mata kita pakai peeling khusus mata ya dok ya, seperti itu. Kemudian yang ke-10 yaitu iontoporosis. Nah, iontoporosis kita itu fungsinya untuk mencerahkan dan menghaluskan kulit, kemudian memulihkan tekstur kulit menjadi lebih halus, bercahaya, dan kencang, dan mencegah timbulnya flek. Kemudian yang ke-11 itu oxy infusion, infus oxy. Nah, itu untuk mencerahkan, menghaluskan, dan nutrisi kulit wajah. Yang kedua, bisa membersihkan wajah dari kotoran dan debu. Yang ketiga, membuat wajah lebih bersih, sehat, segar, dan lembab dalam waktu singkat. Kemudian yang ke-12 yaitu Advanced Facial Treatment. Kalau nama lainnya facial panjang, kita bilangnya. Kalau facial pendek kan diambilkan komedo saja, dibikin komedo saja. Kalau facial panjang kita dimasak wajahnya, di masker, itu lumayan lama 1,5 jam tindakannya. Nah, itu fungsinya untuk apa aja sih? Facial panjang itu advanced whitening facial. Dia bisa untuk macam-macam, untuk mencerahkan, untuk peremajaan kulit. Jadi jenisnya ada banyak ya untuk facial advance ini. Pertama yaitu advanced whitening facial. Yang kedua yaitu detox deep pore clean facial, yang untuk mematikan pori-pori. Kemudian yang ketiga untuk soothing facial. Yang keempat anti-aging good facial. Jadi facialnya dengan maskernya masker gold. Masker gold ini bisa melembabkan, juga mencerahkan, juga mengencangkan wajah. Jadi biasanya digunakannya untuk wanita yang udah usia di atas 30-an, mereka memilihnya untuk pakainya yang seperti itu. Kemudian purifying facial for acne. Jadi kita ada untuk facial untuk pas wajah yang berjerawat juga, atau untuk kulit yang berminyak. Jadi purifying facial for acne atau oily skin. Kemudian yang kelima itu photo skin rejuve. Jadi photo skin rejuvenation kita gunakan juga pada facial panjang atau advanced facial treatment. Sudah cukup dok. Baik, wow, jadi ada banyak sekali ya dok ya solusi yang tersedia nih di Estetika Dr. Afandi buat bantu Kedafren untuk mendapatkan kulit yang cerah maksimal di saat lebaran nanti. Nah, buat Kedafren yang tadi mungkin bingung ya karena saking banyaknya, saking lengkapnya nih treatment yang ada di Estetika Dr. Afandi, Kedafren bisa langsung datang saja untuk konsultasi ke klinik Estetika Dr. Afandi terdekat. Jadi nanti dokter akan periksa dulu ya kondisi kulitnya bagaimana, kemudian nanti akan direkomendasikan nih treatment-treatment apa yang cocok untuk kulitnya Kedafren. Dan Kedafren juga nggak perlu khawatir lagi ya untuk langsung datang ke klinik estetika cabang terdekat karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang aman banget loh Kedafren dan sesuai dengan anjuran pemerintah tentunya. Nah, kalau di estetika Cibubur dok, apa aja nih dok? Boleh di-sharing protokol kesehatannya seperti apa sih dok yang di sana? Ya dok, jadi Estetika Dr. Afandi menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat seperti adanya pengecekan suhu tubuh, wajib menggunakan masker dan hand sanitizer, adanya penerapan physical distancing, perawat, kasir, dan dokter menggunakan APD atau alat pelindung diri, adanya penyemprotan zat disinfektan secara rutin 2 jam sekali, dan penggunaan disposable bedsheet yang digunakan 1 kali untuk 1 pasien. Selain itu, Estetika Dr. Afandi menerapkan protokol kesehatan baru dengan menggunakan sinar UVC dan air purifier sebagai pelindungan ganda untuk meminimalkan Kedafren terinfeksi virus saat berada di area klinik. Sinar UVC ini memiliki fungsi yaitu semakin memperkecil kemungkinan penyebaran virus di udara saat berada di area Estetika Dr. Afandi. Lampu UV tersebut mampu mensterilkan ruangan dari berbagai virus dan bakteri hingga 99%. Jadi treatment di Estetika Dr. Afandi insya Allah aman.
Selain memanfaatkan teknologi UVC 150 untuk memperkecil kemungkinan penyebaran virus di area klinik, kini estetika Dr. Avandi juga menggunakan air purifier sebagai pelindungan ganda untuk kedafren. Teknologi ini digunakan pada ruangan yang sering digunakan oleh kedafren. Contohnya seperti ruang treatment, ruang konsultasi dokter, serta ruang tunggu pasien selama jam operasional klinik berlangsung. Dan yang paling penting lagi bahwa seluruh staf estetika Dr. Avandi, baik tim medis maupun tim non-medis, sudah melakukan vaksinasi COVID-19 secara lengkap. Jadi seluruh staf estetika Dr. Avandi sudah memiliki imun untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh. Ya, bener banget Dokter Irul, bener banget ya kayak friend. Jadi di estetika Dr. Avandi cabang manapun itu protokol kesehatannya sudah ketat dan sama banget dengan yang tadi Dokter Irul sharing ya. Jadi mau di Cibubur ataupun di cabang estetika manapun kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi keamanan dan kenyamanan kita semua ya, friend. Nah, buat friend yang masih mungkin belum sempat untuk langsung datang ke klinik terdekat untuk melakukan perawatan, friend juga nggak perlu khawatir ya. friend masih bisa mendapatkan krim perawatan friend. Caranya melalui konsultasi online, yaitu live video consultation ataupun online photo consultation yang bisa friend akses dari Estetika mobile apps, atau bisa juga friend langsung akses dari website kami di www.klinikestetika.com. Nah, yang paling penting nih, konsultasinya itu langsung dengan dokter dan gratis. Nah, jadi kapan lagi tuh konsultasi dengan dokter gratis lagi? Nanti tinggal santai-santai nunggu di rumah, dateng deh krimnya. Jadi yuk langsung aja friend dapatkan produk perawatan untuk kulit friend yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Oh ya, buat friend yang tadi merasa nih punya ciri-ciri kulit yang kusam ya, tadi seperti tampak tidak cerah, tampak lelah, lalu juga kasar, ada komedo, ada jerawat. Yuk, mendingan buru-buru langsung kita atasi. Karena kalau semakin lama kita tunda-tunda, semakin tidak kita langsung atasi, itu nanti permasalahan kulitnya akan semakin berat ya dok ya, dan jadi semakin lama ya dok untuk diatasinya ya dok ya. Jadi mendingan masih sedikit-sedikit kita lakukanlah perawatan dengan cepat kita atasi. Nah, jadi friend langsung aja yuk cus ke Estetika Dr. Avandi cabang terdekat untuk melakukan perawatan. Karena mumpung banget kali ini aku akan memberikan info yang paling penting banget buat friend, yaitu promo-promo yang sedang berlangsung di Estetika Dr. Avandi, yaitu ada Kepo alias Klinik Estetika Special Offers. Nah, untuk Kepo hari ini itu ada 2 ya. Jadi hari ini itu ada promo yang berlangsung untuk estetika di cabang Cibubur, dan satu lagi yang berlaku untuk di seluruh cabang Estetika Dr. Avandi. Nah, buat friend yang tinggalnya di sekitar Cibubur, ini beruntung banget nih kalian menang banyak karena friend bisa mendapatkan promo double sekaligus. Jadi promo yang dari Cibubur plus promo yang dari yang bisa berlaku di Estetika cabang manapun. Nah, buat friend yang di sekitar Cibubur, untuk cara mendapatkan promonya, friend tinggal langsung aja screenshot Skin Talk sore ini, lalu nanti foto layar HP kalian ini bisa langsung ditunjukkan saja ke kasir di Estetika Dr. Avandi Cibubur untuk melakukan redeem promo. Lalu apa saja nih promo yang bisa friend dapatkan dengan foto kita berdua? Nah, langsung aja yuk kita intip. Jadi buat friend yang di Cibubur dan sedang menyaksikan Skin Talk sore ini, friend bisa mendapatkan treatment auto roller yang diskon sebesar 20%. Lalu juga ada brightening injection, ada intensive glowing infusion yang diskonnya 20% juga. Nah, itu bagus banget ya tadi buat membantu glowing dari dalam ya dok ya, injection dan infusion itu. Lalu ada yang gratis juga nih friend, yaitu
treatment radiofrekuensi ini bisa Kedafren dapatkan free untuk pembelian produk minimal 750.000. Ini khusus ya untuk di estetika Dr. Afandi Cibubur. Nah, terus buat yang di estetika Dr. Afandi selain Cibubur, ada namanya promo Glora alias Glowing Ramadan. Karena kita pengen glowing nih bulan Ramadan, kita kasih promo Glora dan e-Glora. Diskonnya sampai 30% loh Kedafren. Nah, promo Glora ini berlangsung dari 1 April sampai nanti 31 Mei 2021. Nah, untuk pembelian promonya, Kedafren bisa beli secara online di Estetika Beauty Commerce atau Kedafren juga bisa beli secara offline. Jadi Kedafren langsung datang saja ke klinik estetika cabang terdekat. Kemudian ada juga promo untuk Kedafren yang berusia masih remaja, yaitu Teenager Package. Jadi Kedafren bisa mendapatkan diskon 10%. Ini berlaku cuman sampai, 31 Maret 2021 atau 2020. Yang teenager package. Oh, sampai April. Jadi buat Kedafren yang masih remaja, Kedafren bisa mendapatkan teenager package diskonnya 10%, berlaku sampai 31 April 2021 ya. Kemudian ada juga promo dari Line buat Kedafren yang sudah temenan nih sama Line kita. Kedafren bisa mendapatkan treatment tertentu yang diskonnya up to 50% loh. Nah, ini berlaku juga sampai 30 April 2021. Dan buat Kedafren yang menggunakan Telkomsel, nah kumpulin tuh poinnya karena poin-poin tersebut bisa ditukarkan untuk mendapatkan diskon 25% imun booster injection atau free konsultasi dokter plus ekstraksi komedo. Lalu berlangsungnya sampai 31 Januari 2022 dan satu jenis promo ini dapat ditukarkan dengan 20 poin Telkomsel ya Kedafren ya. Langsung aja Kedafren cek, buru-buru cek nih di aplikasi My Telkomsel Kedafren masing-masing atau bisa juga cek di bintang 700 bintang 890 pagar. Nah, itu dia kepo-kepo alias klinik special offers yang berlangsung buat Kedafren yang menyaksikan Skin Talk sore ini. Nah, selain itu, masih ada banyak sekali promo yang berlangsung buat Kedafren. Jadi, Kedafren bisa langsung cek aja di website kami di www.klinikestetika.com pada bagian promo, atau Kedafren juga bisa sering-sering nih kepo-kepoin, cekin-cekin Instagram klinik estetika atau website klinik estetika, atau Kedafren juga bisa sering-sering aja telepon ke klinik estetika cabang terdekat, langsung tanyain ada promo apa sih hari ini di sana. Nanti langsung akan dijelaskan nih. Baik. Kemudian buat Kedafren yang tadi penasaran gimana sih cara mendapatkan tote bag eksklusif gratis, ini saya akan menjelaskan caranya ya. Jadi Kedafren bisa mengikuti kuis yang caranya gampang banget. Jadi Kedafren tinggal download aja Klinik Estetika Mobile Apps, lalu nanti masuk ke Estetika Loyalty Programs, kemudian diklik bagian Privilege, lalu klik Continue. Nanti Kedafren bisa langsung isi deh kuis yang sudah tersedia, yang bisa Kedafren isi sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat malam ini ya Kedafren ya. Jadi sebelum jam 12 malam. Dan untuk pengumumannya, Kedafren bisa pantengin terus sosial media kita di Instagram @klinikestetika. Nanti akan kita umumkan pemenangnya di sana. Oh ya, satu lagi ada banyak banget kuis nih dok buat Kedafren. Jadi mumpung lagi bulan Ramadan, estetika nih lagi bagi-bagi hadiah banyak banget nih dok buat Kedafren. Nah, selain ada promo Glora, estetika itu juga lagi bagi-bagi banyak hadiah melalui kuis sahur, SOTR, sahur online tambah rezeki. Nah, jadi sambil-sambil sahur tuh bisa kepo-kepoin Klinik Estetika Mobile Apps ya, atau dari Senin sampai Jumat pukul 3 waktu Indonesia Barat sampai 5 pagi waktu Indonesia Barat di Instagram @klinikestetika. Yang hadiahnya itu pulsa loh Kedafren, hadiah pulsa 20.000
Dan satu lagi potongan belanja estetika beauty commerce sebesar 30.000, lumayan banget ya. Lalu juga ada bagi-bagi produk eksotika nih yang dipilih secara acak. Jadi ada kuis sahur online tambah rezeki Exotica Series yang berlangsung di setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 3 sampai 5 pagi di Instagram juga @klinik estetika. Nanti hadiahnya adalah produk eksotika ya, dipilihnya secara acak. Dan satu lagi, ada kuis kurma alias kuis Ramadan mobile apps. Keda Friend bisa isi kuisnya, tersedia setiap hari pukul 3 sore sampai 5 sore waktu Indonesia Barat melalui klinik estetika mobile apps. Hadiahnya itu voucher konsultasi dokter plus advanced whitening facial atau facial panjang ya dok ya, yang ada masasnya, yang ada maskernya, lebih lengkap deh pokoknya, lebih relax juga. Nah makanya buruan aja yuk download klinik estetika mobile apps di smartphone Keda Friend. Untuk informasi selanjutnya, Keda Friend bisa sering-sering cek saja di Instagram ya, di @klinikestetika. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Keda Friend, kita pilih-pilih pertanyaan dulu ya, Dok. Oh, ini ada pertanyaan, Dok. Pakai krim apa, Dok, untuk glow up? Biasanya krimnya apa aja nih, Dok? Untuk biar lebih glow up nih, Dok, biasanya krimnya. Jadi intinya rajin pangkal mulus. Jadi kita pakai krim hari, terus perawatan sebulan sekali, insya Allah. Itu jadi kelihatan lebih mulus. Juga kita ada serum yang untuk glowing. Jadi kita ada serum illuminating namanya. Itu harganya lumayan, hampir 1 jutaan. Jadi itu bisa membuat wajah kita terlihat lebih glowing gitu. Pasien dari Cibubur sih banyak sih dok yang membeli gitu serum illuminating. Bisa dipakainya mereka pagi hari seperti itu. Jadi kelihatan lebih glowing. Jadi intinya memang kita harus rutin pakai krim tiap hari, pagi, siang, atau malam, dan rutin perawatan. Kalau mau ditambah dengan tambah glowing, serum illuminating. Seperti itu, dok. Nah, itu ya, Keda Friend. Jadi, biar Keda Friend glow up, langsung konsultasi aja dulu nih dengan dokter di estetika terapa di cabang terdekat ya. Kalau mau ketemu dokter Khairul, bisa langsung ke Cibubur. Jadi nanti skincare-nya, krim-krim perawatannya bisa kita atur ya dok ya, buat bantu Keda Friend buat glow up. Yang penting rajin pangkal glowing ya dok, jargonnya. Nanti krimnya kalau sudah kita sesuaikan dengan jenis kulitnya dok. Jadi ada kulit yang berminyak atau kulit kering gitu. Krimnya ada yang berbentuk gel atau bentuk krim, kita sesuaikan. Jadi kalau pasien baru lebih baik memang harus konsultasi dulu. Jadi krimnya sesuai dengan jenis kulitnya. Seperti itu dok. Baik, kita pilih satu pertanyaan lagi aja ya dok ya, karena waktu kita juga terbatas nih dok. Satu lagi, ini ada yang sambil curhat nih. Karena sebentar lagi nih kan kita udah mau lebaran nih dok. Kira-kira treatment apa aja nih dok yang paling cepat terlihat hasilnya untuk mencerahkan kulit? Lalu seberapa ampuh dok hasilnya? Ya, jadi kalau bentar lagi nih ya, kita hanya waktu 2 minggu lagi ya dok ya, sekitar seperti itu. Jadi kalau untuk 2 minggu lagi, yang cepat-cepat glowing aja, yang bisa cepat menghilangkan glowing, seperti kalau mau facial ya facial panjang, kan advanced whitening facial. Kemudian kalau untuk wajah kita bisa pakai gunakan IPL, di intensive full light, jadi laser tapi yang paling aman gitu, tanpa merah, tanpa gosong wajahnya, tapi langsung cerah. Itu pasien biasanya kebanyakan pada suka IPL kalau untuk acara yang udah lama dekat. Tapi kalau sekarang kan lebaran masih agak lama nih, kita bisa menggunakan treatment auto roller yang whitening, bisa dengan menggunakan PRP, platelet rich plasma, bisa apalagi yang paling bagus dengan DNA salmon dok. Jadi yang terbaru sekarang kita pakai DNA-nya ikan salmon, itu sama seperti DNA manusia, makanya jadi dia bisa melembabkan kulit juga, mencerahkan kulit wajah juga, mengencangkan juga, meremajakan kulit gitu. Jadi
bagus sekali gitu. Apalagi masih agak lama lah, masih seminggu lebih gitu untuk lebaran, kita gunakan Dana Salmon. Kalau untuk menghilangkan kerutan bisa dengan injeksi botox, untuk kita biar lebih menghilangkan pipi yang cabi, kita membuat tirus bisa dengan thread lip, seperti itu. Banyak sekali dok tindakan-tindakannya gitu. Mungkin kalau yang seperti peeling yang untuk flek hitam itu biasanya sih 2 minggu sebelum Lebaran karena dia ngelupas dulu seperti itu kayak brightening AHA, brightening peeling. Tapi kalau yang untuk kemudian dekat-dekat yang apa aja dok yang lebih cepat cerahnya seperti itu. Jadi masih sempet banget ya dok ya waktunya buat treatment nih biar kulitnya glow up. Minggu lagi ya dok ya, kita masih buka nih minggu depan. Iya nih, demi Kedah Friend, biar kulitnya glow up pada saat Lebaran nanti. Baik, karena waktu kita terbatas, lalu kita sudah di akhir acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dulu ya untuk Dokter Irul ya hari ini. Terima kasih sudah bergabung di Skin Talk dan sudah banyak banget nih sharing-sharing ilmu yang diberikan buat kita semua. Dokter Irul jangan bosan-bosan ya nanti ya untuk menjadi narasumber lagi. Sama-sama dokter ya, terima kasih banyak juga untuk Kedah Friend yang sudah menyaksikan acara Skin Talk kali ini. Baik, terima kasih Dokter Irul. Akhir kata saya dan Dokter Khairul izin pamit undur diri dulu ya Kedah Friend ya. Sampai jumpa di Skin Talk episode selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum.